Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Faisal Hafiz Mumtaz Khalib dengan NIM 002. Saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS pemrograman basis data praktikum dari kelas B1 yang dimana untuk tugas UASnya itu membuat aplikasi web sistem informasi TK. Jadi untuk lebih jelasnya di sini saya akan jelaskan. Baik, sebelum membuat sebuah aplikasi web sistem informasi TK-nya, sebelumnya saya sudah membuat yang namanya database, yaitu database untuk aplikasi sistem informasi TK-nya. Nah, di sini jadi untuk di SQL-nya di sini untuk DB-nya itu saya menggunakan nama DB Walmur. Sebenarnya awalnya itu ya untuk namanya itu database TK, cuma di sini saya terlanjur untuk menamakan DB Walmur. Nah, di DB Walmur ini sudah terdapat beberapa tabel, kurang lebih ada 18-an atau 19 tabel di database ini, yang dimana setiap tabelnya sudah saya masukkan data itu minimal 10 inputan data. Nah, jadi sudah saya masukkan semuanya. Nah, selanjutnya di sini yaitu membuat sebuah project dari PHP natif menggunakan template. Jadi saya di sini lebih tepatnya di sini di lokal disk saya SMPP htdocs. Nah, untuk projectnya di sini saya namakan aplikasi web sistem informasi TK dan NIM saya. Nah, di dalamnya ini ada beberapa aset-aset file-file PHP untuk menampilkan tampilannya. Nah, untuk tampilannya di webnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk halaman home indeksnya ini merupakan tampilan loginnya. Nah, untuk tampilan login ini sendiri saya mengambil dari internet untuk templatenya beserta username dan juga passwordnya. Nah, jadi pada sistem login di sini untuk username dan passwordnya di sini saya menggunakan asli dari templatenya itu. Jadi di database ini saya tambahkan yang namanya tabel pengguna. Jadi tabel pengguna ini murni hanya untuk melakukan sistem loginnya. Jadi di pengguna ini ada ID penggunanya, terus nama usernya, terus username, password, terus akses, terus email dan sebagainya. Jadi ini saya menggunakan asli dari template dari internet. Jadi saya murni nggak buat sendiri. Jadi untuk database-nya saya menggunakan ya database dari template yang saya dapatkan. Nah, untuk di codingannya, nah di sini lebih tepatnya di Visual Studio Code saya, di sini sudah saya buka untuk folder project aplikasi web sistem informasi TK project saya tadi. Nah, jadi di sini ada beberapa folder, ada aset, config, cpanel, lib, page, proses ya dan lain-lain. Terus ini index. Nah, untuk menampilkan halaman utamanya di sini itu terdapat di index di sini index.php, namun untuk headernya saya lokasikan ke folder cpanel index.php. Jadi untuk tampilan login itu tadi terdapat di cpanel terus di index. Oh ya, untuk indeksnya di sini saya menggunakan location home untuk outnya. Untuk home.php. Nah, untuk home-nya, nah ini merupakan template dari atau tampilan view dari halaman login itu sendiri. Nah, untuk outnya sendiri itu terdapat di sini di file log validate.php. Ini untuk
mengkonfirmasi username dan password dari database. Gunanya kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada MySQL query, terus select from pengguna where username, uname, password, nah dan sebagainya. Nah, di sini ini kurang lebih saya dapatkan dari template yang saya dapatkan dari internet. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih untuk loginnya seperti apa, ini username saya masukkan admin. Nah, jadi untuk username-nya itu admin dan passwordnya itu admin juga. Nah, untuk nanti mungkin untuk digunakan ini sudah saya tuliskan di sini, harap gunakan data ini. Username-nya itu Pak admin, passwordnya itu admin juga. Nah, ini kalau saya klik login, maka akan tertampil Anda berhasil login, silakan masuk. Oke. Nah, ini adalah halaman tampilan setelah login, yaitu menampilkan dashboard utama dari adminnya. Kurang lebih untuk dashboardnya itu di sini saya tampilkan visi dan misi dari sistem informasi TK yang saya buat di sini. Nah, untuk tampilan dashboard ini itu terdapat di dashboard.php. Nah, di sini murni hanya terdapat tulisan-tulisan saja, ada visinya itu visi dan misinya. Terus nah, untuk tampilan navbar ini, navbar di atas sama navbar yang di samping ini itu terletak di media.php. Nama filenya media. Jadi ini media.php ini apa sebenarnya? Jadi media ini lebih tepatnya itu seperti layout. Kalau di Laravel itu tinggal ke apa ya, sebagai layoutnya saja. Untuk tampilan navigasi atas dan yang di samping ini tadi, jadi di atas ini ada tulisan Tadika Mesra, terus ini nama TK-nya, terus ini ada admin, terus ini ada setting dari template-nya. Terus di sini di bagian samping itu ada main navigation-nya, itu ada dashboard, terus ini siswa, wali murid, pembayaran, terus akademik. Ini lainnya itu merupakan tabel-tabel yang saya gunakan dalam project. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di media ini ya kurang lebih itu untuk menampilkan navigasi yang atas sama yang di samping. Nah, untuk navigasi yang di samping ini saya hubungkan dengan yang namanya link href. Link hrefnya itu terdapat di sini, jadi ya kurang lebih untuk menghubungkan ke halaman siswa, halaman wali murid, halaman pembayaran. Nah, untuk link hrefnya di sini itu bentuknya itu seperti ini: VW, SS, VWGR, VWUS. Jadi ini saya buat melalui sebuah root PHP natif. Jadi rootnya itu terdapat di mana? Itu terdapat di file access underscore file. Nah, file access file ini merupakan kalau di Laravel itu lebih tepatnya itu seperti rootsnya. Jadi kalau misal di bagian dashboard ini ya, maka yang ditampilkan itu adalah page sama dengan dashboard. Nah, page dashboard ini dari mana ya? Dari file access file ini tadi. Jadi saya masukkan sebuah case di sini, case yaitu dashboard. Nah, ini untuk dashboardnya, untuk menampilkan dashboardnya. Nah, ini if file exists, terus saya hubungkan ke folder cpanel, terus dashboard php. Jika tidak ada filenya ini, maka ditampilkan file dashboard tidak tersedia atau file tidak tersedia gitu. File untuk tampilan dashboardnya itu tidak tersedia. Nah, itu kurang lebih di sini itu saya buat roots. Nah, ini case-nya ini saya buat namanya itu random. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti saya panggil di layoutnya sini. Jadi misal di siswa ya, saya masukkan VWSS dari rootnya. Maka ya kalau diklik di sini maka akan ditampilkan halaman siswanya. Nah, gunanya
menggunakan roots ini apa? Jadi apabila kita langsung klik siswa ini, maka di tampilan navbarnya itu masih ada. Navbarnya itu masih ada. Kalau menggunakan link href seperti langsung menghubungkan ke folder dan filenya. Contohnya itu misal kayak seperti ini, misal ke koneksi databasenya. Nah, ini kan perlu diakses ke foldernya terus filenya gitu. Nah, bentar, ke foldernya lalu ke filenya. Nah, kalau menggunakan itu di link hrefnya sini, di link hrefnya siswa sini, maka tampilan dari media atau layoutnya ini nggak akan tampil. Jadi yang tampil hanya tabel siswanya saja, ini tampilan halaman siswanya saja, tanpa adanya navbar di bagian kiri dan atas. Nah, namun tujuan saya di sini tetap menampilkan navigasinya walaupun saya ke halaman siswa, halaman wali murid, halaman pembayaran. Nah, itu gunanya saya menggunakan nama page ini, nama untuk rootsnya kurang lebih untuk ya hanya tetap menampilkan navigasinya saja biar lebih rapi, ya kurang lebih seperti itu di akses file ini. Nah, berikutnya untuk dashboard ini tadi sudah. Nah, berikutnya di sini ada halaman siswa. Nah, halaman siswa ini terdapat tabel-tabel yang sudah saya tampilkan. Kurang lebih ini tabel yang saya masukkan ini itu dari database siswa, tepat, dari database DB Walmur ke tabel siswa. Nah, jadi di sini terdapat tabel nomor induk siswa, NIK, terus nama siswanya, jenis kelamin, tanggal lahir, tanggal masuk, tanggal lulus, alamat, dan anak ke. Ini saya tampilkan di halaman view siswanya. Nah, cara untuk menampilkan halaman siswanya ini, menampilkan tabel-tabelnya ini, itu terdapat di tadi di folder cPanel, terus di folder page. Nah, di folder page ini terdapat beberapa folder-folder yang namanya itu ada detail, nilai bulanan, kelas, nilai harian, nilai bulanan, pembayaran, dan sebagainya. Ini merupakan tabel-tabelnya. Jadi untuk menampilkan tabel-tabelnya itu tadi dari database. Nah, namun di sini yang pertama itu kita tampilkan yang siswa. Nah, untuk siswa di sini lebih tepatnya itu untuk tampilan siswanya itu di file yang namanya siswa view.php. Nah, ini adalah tampilan untuk menampilkan tabel dari data siswa itu tadi. Nah, cara menampilkan tabel yang ada di database ini saya pindahkan ke web ini. Caranya gimana? Nah, kurang lebih sebagai berikut. Nah, pertama itu saya hubungkan yang namanya ke database. Ini sangat penting untuk menghubungkan database terlebih dahulu, karena ya kita mengambilnya itu ya dari database. Nah, ini databasenya itu terdapat di mana? Terdapat di folder config, dengan di dalamnya itu ada file database.php. Dalam file database.php ini terdapat variabel-variabel untuk memanggil server-server database yang ada di MySQL. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini saya inputkan variabel server sama dengan localhost. Jadi buat nama servernya itu localhost karena kita defaultnya itu pakai XAMPP. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk username-nya ini root, passwordnya itu kosongan. Terus database, nah ini database sesuai dengan nama database yang saya gunakan, yaitu DB Walmur. Nah, ini DB Walmur. Nah, terus yang berikutnya itu saya koneksikan ke database, saya inputkan $DB sama dengan MySQL connect.
saya panggil variabel-variabel yang di atas ini, server, username, password, dan database. Nah, ini untuk konfirmasi saja untuk bawahnya ini bila terkoneksi atau belum. If bukan $db, maka akan ditampilkan gagal koneksi ke database. Ini untuk database-nya. Saya kembali ke tampilan siswa view-nya tadi. Nah, di view siswa ini saya inputkan variabel query sama dengan select bintang from siswa. Nah, jadi ini untuk query-nya untuk menampilkan tabel keseluruhan dari tabel siswa. Terus ini SQL query db $query untuk memanggil query dan database. Ini untuk counter nggak usah. Nah terus di bawahnya sini ya kurang lebih ini untuk template tabelnya. Terus di sini saya masukkan nama-nama kolomnya. Jadi ada kolom nomor induk, NIK wali murid, nama siswa, jenis kelamin, tanggal lahir, tanggal masuk, tanggal lulus, alamat, dan anak ke. Nah berikutnya di sini ini merupakan memanggil data-data yang ada di database di tabel siswanya. Nah jadi saya menggunakan for each untuk memanggilnya. For each SQL. Nah SQL tadi di sini itu SQL query db query untuk memanggil database dan query-nya ini. Nah SQL as siswa biar lebih gampang saja sebagai siswa. Nah di sini ini saya tampilkan data-data yang ada di tabel siswa. Jadi IHO siswa, nomor induk siswa, IHO siswa, NIK Walmur, IHO siswa, nama siswa, dan seterusnya. Itu sampai ke IHO siswa anak ke sini. Nah bila sudah, maka di tabel di tampilan webnya ini otomatis akan ada tertera data-data yang ada di database. Jadi total ini ada 10 yang sudah saya masukkan sebelumnya. Ya kurang lebih seperti itu untuk menampilkan tabelnya. Nah berikutnya di sini di tampilan data siswa ini terdapat tambah data siswa. Terdapat data tambah siswa. Nah data tambah data siswa ini untuk menambahkan data siswa yang sudah registrasi. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah misal bentar. Nah untuk tampilan data tambah data siswanya itu tadi di sini itu terdapat di folder siswanya itu tadi, lebih tepatnya itu di file siswa new. Nah jadi di sini kurang lebih itu hanya template-nya saja, template. Terus saya masukkan nomor induknya, terus NIK Walmur, nama, jenis kelamin, dan seterusnya. Nah terus bila sudah untuk membuat template-nya ini kita proses actionnya. Nah ini jadi di sini form, role, terus action. Nah ini actionnya ini saya actionkan ke folder proses siswa tambah proses siswa. Nah ini lokasinya di sini, di proses, di folder siswa. Nah ini terdapat tambah proses siswa. Nah di sini untuk menjalankan proses penambahan data siswanya. Jadi di sini saya deklarasikan variabelnya terlebih dahulu, nomor induknya, NIK Walmurnya, nama siswa, jenis kelamin, dan seterusnya. Kurang lebih seperti ini. Nah di bawahnya di sini itu saya memasukkan query-nya. Query insert into siswa, values, dipanggil nama variabelnya ini tadi. No induk siswa, NIK Walmur, sampai ke anak ke. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah untuk nah ini di bawahnya ini memanggil
database-nya SQL DB query. Nah, untuk penambahannya itu kurang lebih seperti ini. Jadi misal nomor induk siswanya itu 14351, NIK Walmurnya itu bentar, dari wali muridnya ini saya ambil terserah di sini, nama Farizal, bentar, Farizal. Jenis kelaminnya kalau 0 itu perempuan, kalau 1 itu laki-laki, jadi 1 laki-laki. Tanggal lahirnya itu tahun 2000 bulan Juni 13. Tanggal masuknya itu 2020 Februari 4. Karena belum lulus waktu itu, jadi dikosongin saja, tidak apa-apa. Sidoarjo, anak kedua. Nah, sudah selesai, maka otomatis akan tertampil di sini. Nah, itu kurang lebih seperti itu untuk menambahkan data siswanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk hapus ini sendiri, hapus datanya itu juga sudah bisa. Ini misal saya hapus, nah maka akan hilang itu tadi. Nah, untuk proses hapusnya itu kurang lebih sama seperti proses tambah itu tadi, lebih tepatnya itu di folder proses, di foldernya siswa. Lalu di sini ada file hapus proses siswa. Di dalamnya di sini terdapat jadi tinggal menghubungkan ke database-nya terlebih dahulu, terus saya masukkan nomor induk siswa, get ID. Terus di sini ada query-nya delete from siswa where nomor induk siswa sama dengan variabel nomor induk siswa. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus ini dipanggil ke database-nya juga untuk DB dan query-nya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tampilan data siswanya. Berikutnya yaitu ada tampilan data wali murid. Nah, data wali murid di sini kurang lebih saya hanya menampilkan tabelnya saja dari database. Nah, kurang lebih untuk cara menampilkannya juga sama seperti punyanya siswa itu tadi. Nah, jadi di folder page, folder cPanel page ke wali murid ada Walmur view. Jadi tinggal memasukkan query select from wali murid. Bentar, ini enggak usah, ini order by, jadi hanya mengurutkan, enggak diurutkan juga enggak apa-apa, ini juga enggak usah. Nah, jadi hanya select bintang from wali murid saja. Maka oh ya, dengan menambahkan kolomnya juga NIK wali murid, nama wali, pekerjaan, terus for each SQL as Walmur, NIK Walmur, nama Walmur, pekerjaan Walmur. Jadi jika sudah, maka data wali muridnya akan tertampil di sini secara otomatis itu. Berikutnya ada tampilan pembayaran. Nah, jadi di tugas yang saya dapatkan di sini kurang lebih itu untuk menampilkan data siswa yang registrasi sama status pembayarannya. Nah, untuk status pembayaran dari siswa ini saya menggunakan sebuah function view, yang dimana di sini saya menghubungkan tabel yang namanya pembayaran, terus tabel siswa sama tabel jenis pembayaran. Nah, kalau di tabel database-nya ini, nah ini jenis pembayaran, terus pembayaran sama siswa. Nah, untuk membuat view-nya, saya memasukkan view-nya itu di MySQL saya ini. Untuk menambahkan view-nya menggunakan query-nya di sini,
sebentar. Nah, ini di view terus di view pembayaran. Nah, jadi di sini saya membuat view pembayarannya, create or replace view dengan nama buyer_foo. As select nomor bayar, nomor induk siswa. Ya, ini nama kolomnya. Jadi from pembayaran join siswa nomor induk siswa itu sama dengan pembayarannya nomor induk siswa. Terus join jenis pembayaran, di mana jenisnya jenis pembayaran itu sama dengan ID jenisnya di tabel pembayaran. Bila sudah, ini saya sudah run, maka di view-nya ini akan tertambah. Nah, di sini ada buyer.foo. Jika ditampilkan tabelnya maka akan seperti ini. Jadi tinggal dipanggil saja untuk view-nya di tabel pembayarannya. Nah, lebih tepatnya itu di file pembayaran, di page pembayaran view. Nah, manggilnya itu sama seperti siswa dan pembayaran tadi, select bintang from buyer_foo. Jadi ini nama view-nya itu dipanggil. Nah, di bawahnya ini tinggal menyesuaikan nama-nama kolomnya seperti nomor bayar, nomor induk siswa, nama siswa, ID jenis, dan seterusnya. Nah, di bawahnya ini untuk mengambil data-data yang ada di tabel view buyer_view tadi. Nah, bila sudah, maka yang ditampilkan ada di web seperti ini. Jadi ada nomor bayarnya, nomor induk siswanya, nama siswa, ID jenis pembayaran, tanggal bayar, jumlah bayar, dan jenis pembayarannya. Itu untuk status pembayaran siswanya. Terus di bawahnya ini ada akademik. Bila saya klik, maka di bawahnya ini terdapat tabel-tabel, antara lain itu ada kelas, tugas prakarya, terus nilai harian dan bulanan, serta data raportnya. Nah, untuk kelas ini kurang lebih sih juga sama seperti wali murid dan pembayaran, itu hanya untuk menampilkan tabel-tabelnya saja, dipanggil dari database ke webnya ini. Terus untuk di codingannya itu lebih tepatnya di folder kelas view. Nah, untuk query-nya di sini select bintang from kelas. Nah, terus di bawahnya ini membuat kolomnya, terus bawahnya ini for each, terus memanggil inputan data di database-nya, terus and for each. Itu untuk kelas. Berikutnya itu tugas prakarya. Nah, ini sama seperti sebelumnya, menampilkan tabel-tabelnya, nama tabel-tabelnya, cuma di tugas ini saya tambahkan CRUD, yaitu create, read, update, dan juga delete. Jadi ada tambah tugas, terus edit tugasnya, sama hapus tugasnya. Nah, untuk tambah tugasnya itu kurang lebih sama seperti tambah siswa tadi. Lebih tepatnya itu di folder tugas ini ada yang namanya tugas new. Ini untuk template tampilan tambah tugasnya. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, di sini untuk menambahkan nama tugas, deskripsi tugas, mulai tugas, tugas berakhir. Nah, di sini. Nah, untuk memproses penambahan tugasnya itu tadi di folder proses, di folder tugas, terus ada file yang namanya tambah proses tugas. Nah, di bawahnya ini dibawahkan dipanggil koneksi ke database-nya terlebih dahulu, memasukkan kolom-kolomnya, di mana ID tugas praknya ini saya get ID, terus saya insertkan tugas prakaryanya,
terus saya panggil SQL-nya, dan ya kurang lebih seperti itu. Untuk nambah tugasnya itu seperti ini. Untuk nambah tugasnya, nah saya masukkan misal menyulam, menyulam, menyulam. Nah, menyulam kain, menyulam kain ini aja. Mulai tugasnya itu 7 Januari sampai akhir bulan Januari, 31 Januari. Bila sudah, saya klik selesai, maka akan tertampil di tabelnya. Nah, ini sudah ada di tugasnya 31 menyulam, menyulam kain. Mulai tugasnya 7 Januari sampai dengan 31 Januari. Oh ya, sebelumnya itu untuk tabel tugas ini sudah saya masukkan sebuah trigger untuk memasukkan ID tugasnya. Nah, jadi itu tadi saya masukkan nama tugasnya saja sampai dengan tugas berakhir tanpa memasukkan ID-nya. Jadi ID tugas ini terisi otomatis karena saya menggunakan sebuah trigger. Nah, untuk triggernya kurang lebih di sini. Sebentar nah ini di bagian trigger tugas. Nah ini untuk trigger tugasnya. Nah, jadi delimiter, terus create or replace trigger, auto increment tugas before insert on tugas prakarya. For each row begin set new .id tugas prak, terus select max ID tugas prak plus 1 from tugas prakarya, terus end delimiter. Nah, ini jika saya run, maka bila kita ingin memasukkan data baru di database di tabel tugas prakarya, itu untuk ID-nya akan terisi otomatis, terisi otomatis. Nah, untuk di triggernya di sini. Nah ini tuh trigger tugasnya itu untuk penambahan tugas ya. Terus berikutnya itu sebentar berikutnya itu ada edit datanya. Untuk tampilan editnya ini saya klik, nah maka akan seperti ini, menyulam. Nah untuk editnya seperti apa tampilannya, itu lebih tepatnya di folder tugas. Bukan di folder ini, lebih tepatnya saya taruh di folder page di luar cPanel ini, di folder page ini. Nah, di sini terdapat banyak sekali edit data tabel. Salah satunya itu ada edit tugas. Nah, di sini. Nah, di dalam edit tugas ini saya panggil terlebih dahulu panggil ke koneksi data di database-nya. Terus ini saya panggil ID tugas praknya get ID. Nah, untuk query-nya, ini query untuk menampilkan saja, menampilkan select bintang from tugas prakarya where ID tugas prak sama dengan ID tugas prak. Terus ini SQL mengambil database dan query-nya. Terus bintang B ini merupakan fetch assoc SQL. Nah, ini B. Kenapa kok variabelnya B? Karena di tampilan untuk menampilkan tabel tugasnya itu saya menggunakan variabel B. Nah, ini variabel B, lebih tepatnya seperti itu. Nah, kembali ke tampilan editnya itu tadi, edit tugas. Nah, di sini seperti biasa saya tampilkan nama tugasnya, deskripsi tugas, mulai tugas. Jadi untuk terlebih dahulu mengget ID-nya terlebih dahulu, yaitu ID tugas prak. Terus untuk action prosesnya itu saya lokasikan ke folder proses, folder tugas, edit proses, tugas.php. Nah, untuk proses editnya itu sendiri kurang lebih di sini, di folder proses, di folder tugas, dan ini terdapat file bernama edit proses tugas. Di dalamnya ini kurang lebih ya sama
seperti tambah data, cuma untuk query-nya itu update tugas prakarya, set nama tugas prak, deskripsinya, terus mulai tugasnya, tugas berakhir, where ID tugas prak sama dengan variabel ID tugas prak. Nah, untuk editnya saya praktekkan di sini. Bentar. Nah, datanya sebelumnya itu kan 7 Januari ya. Untuk mulai tugasnya akan saya ubah menjadi 10 Januari. Jadi mulai tugasnya sebelumnya itu 7 Januari, ini saya ubah menjadi 10 Januari. Saya klik selesai. Ini saya tampilkan. Nah, maka data sudah diupdate, sudah diperbarui, dan di sini sudah tertera mulai tugasnya itu 10 Januari. Yang sebelumnya itu 7 Januari, sekarang berubah menjadi 10 Januari. Nah, jadi kurang lebih itu untuk edit tugasnya. Terus untuk hapus bisa kurang lebih juga sama. Untuk prosesnya dihapus proses tugas, terus delete from tugas prakarya where ID tugas prak sama dengan variabel ID tugas prak. Nah, seperti itu. Berikutnya itu untuk tugas. Sekarang masuk ke nilai harian. Nah, pada tampilan nilai harian di sini saya tampilkan tabel nilai hari. Di sini terdapat ada 3 tabel, yaitu nilai harian, kriteria nilai, sama detail nilainya. Nah, untuk nilai harian di sini saya ambil dari tabel nilai harian. Di database ini ada namanya nilai harian. Nah, di sini kurang lebih saya tampilkan di webnya ini. Terus ada tambah nilainya juga, memasukkan nomor induk siswanya, tanggal ambil nilai. Kurang lebih sih sama prosesnya tadi seperti tabel-tabel sebelumnya untuk penambahannya. Terus edit ini juga kurang lebih sama seperti sebelumnya, memasukkan nomor induk siswa sama tanggal ambil nilainya. Oh ya, untuk trigger nilai harian ini kurang lebih seperti ini di query-nya. Sebentar, trigger nilai harian. Trigger, nah ini kurang lebih seperti ini. Delimiter, create or replace trigger auto increment nilai hari, nilai har before insert on nilai harian. Jadi di set new ID nilai harian, dimana max nilai hariannya itu ditambah 1 from nilai harian. Jadi kurang lebih sih sama untuk triggernya dengan tugas prakarya ini tadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu untuk edit sebelumnya juga sama, terus hapus juga sama. Ini misal saya tambah nilai terlebih dahulu, misal ya, saya masukkan nomor induk siswa dari sebentar, saya tambah dulu siswanya NIS 14351, NIK Walmurnya. Sebentar, ini saya masukkan nama siswa terbaru terlebih dahulu. Untuk saya praktekkan memasukkan data nilai hariannya tadi. Namanya itu Fahrizal. Jenis kelamin 1, tanggal lahir 2002 Juli 9. Kalau masuknya itu 2020 Juli 14. Nah, lulusnya saya kosongkan. Alamat Sidoarjo, anak kedua. Nah, sudah saya tambahkan di sini Fahrizal, namanya Fahrizal ya. Terus ini kan sudah saya tambahkan. Nah, untuk nilai Fahrizalnya ini saya mau tambahkan ke nilai harian. Nah, jadi di sini kan masih belum ada tuh nomor induk siswanya Fahrizal itu tadi 14351. Jadi akan saya tambahkan di sini. Saya masukkan nomor induk siswanya 14351. Tanggal ambil nilainya 2022 bulan Maret
Awal bulan Maret 15. Nah, sudah selesai di sini. Itu untuk tambah nilainya. Untuk editnya di sini kurang lebih sama. Saya misal tanggal ambilnya tanggal 10 deh. Nah, maka akan berubah menjadi 10 tanggal 10. Untuk hapusnya juga bisa, saya klik hapus. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kriteria selanjutnya di tabel kriteria nilai. Nah, tadi kan di sini ada kriteria nilai, saya klik di sini. Maka akan tabel kriteria nilai hariannya siswa. Nah, ini kurang lebih sama, saya tambahkan dari data saya panggil dari database tabel kriteria nilai harian. Terus di sini juga ada tambah kriteria, menambahkan kriteria nilainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus untuk editnya juga ada hapus. Tambah kriterianya misal saya masukkan B. Nah, terdapat nilai B, nilai baru. Nah, misal saya edit juga bisa. Sebelumnya itu B, saya ganti C. Nah, berubah menjadi C. Saya hapus, maka juga akan terhapus. Itu untuk kriteria nilai harian. Nah, berikutnya di sini detail nilai. Nah, detail nilai ini saya ambil dari tabel terdiri yang terdapat di database, di mana tabel terdiri ini hanya menampilkan sebuah foreign key dari nilai harian sama kriteria nilai harian. Namun di sini saya tampilkan ID nilai, ID kriteria, nomor induk siswa, nama siswa, tanggal ambil nilai sama kriterianya. Jadi di sini saya menggunakan sebuah function yaitu view. Nah, untuk function view-nya itu query-nya seperti ini di SQL saya. Bentar. View nilai hari. Nah, di sini jadi kurang lebih untuk nama view-nya ini datnil hari fu. Di sini saya menggabungkan antara tabel terdiri dengan tabel siswa sama dengan nilai hari sama dengan tabel kriteria nilai harian. Jadi total ada 4 tabel yang saya gabungkan untuk menghasilkan sebuah view seperti ini. Ini untuk sintaknya. Jadi from terdiri join kriteria nilai harian, di mana ID kriteria hariannya itu sama dengan ID kriteria harian tabel terdiri. Join nilai harian, di mana ID nilai hariannya itu sama dengan ID nilai harian dari tabel terdiri. Terus join siswa on siswa, di mana nomor induknya itu sama dengan nomor induknya tabel nilai harian. Nah, untuk view tabelnya itu tinggal saya panggil di view detail nilai hariannya. Nah, di sini sebentar. Nah, jadi tinggal saya panggil select bintang from detail hari view. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, juga saya tambahkan sebuah trigger di tabel terdiri untuk menambahkan data detail nilai harian siswa. Jadi di sini, nah ini trigger terdirinya, set new ID kriteria harian, plus 1 from terdiri. Ini. Nah, di sini misal saya tambahkan detail. Nah, sebelum menambahkan detail, nilai harian sama kriteria nilai ini harus ditambahkan terlebih dahulu. Nah, untuk nilai hariannya tadi ini saya hapus tadi, saya masukkan lagi 14351. Nah, kalau ambil nilai 12 Januari. Nah, tertampil di sini sudah jadi nilai 51. Terus kriteria nilainya saya tambahkan juga B gitu. Nah,
sudah tambah ID kriterianya 11. Saya tambahkan ID kriteria ID detail nilai harian. Saya tambahkan detail di sini. Nah, di sini saya masukkan ID nilai untuk menambahkan data. Memasukkan ID nilai terbaru dari ID nilai tadi. ID nilai terbaru tadi itu adalah 51. Jadi tinggal saya masukkan ID terbarunya yaitu 51 di sini. Selesai. Nah, di sini maka akan tertampil nama Fahrizal dengan kriteria nilainya itu B. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nilai B. Nah, untuk tambah detailnya ini tadi, kenapa kok hanya menampilkan ID nilainya saja? Karena di triggernya saya menggunakan set ID kriteria harian. Jadi bukan ID nilai harian, tetapi saya menggunakan ID kriteria harian untuk set auto increment ID-nya. Jadi tinggal memasukkan ID-nya, maka akan otomatis tertera ID nilainya, ID kriterianya, nomor induk siswa dari Fahrizal, nama, terus tanggal ambil nilainya, dan kriteria nilai hariannya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menampilkannya. Untuk proses tambahnya juga sama sih seperti yang lain-lain. Ditambah nilai ID, tepatnya nilai ID, insert into terdiri values ID nilai harian, ID kriteria harian. Nah, kurang lebih hanya itu saja. Nah, misal untuk hapus juga bisa. Nih, ini saya hapus. Nah, maka akan hilang datanya. Nah, kurang lebih itu untuk tabel nilai harian. Berikutnya ada nilai bulanan. Nilai bulanan ini juga hampir sama, bukan hampir, emang sama dengan tabel nilai harian sebelumnya ini tadi. Ada nilai bulanan, kriteria nilainya sama detail nilainya. Nah, misal saya langsung praktekkan saja di sini tambah nilai ya. Saya tambahkan nomor induk siswanya Fahrizal tadi 14351, bulan ambil nilainya itu bulan April gitu. Bentar, tahunnya tahun 2020. Nah, maka akan tertambah di sini. Nah, ID-nya 531, nomor induknya ini, tanggal ambil nilainya ini. Kalau diedit, misal tanggal ambil nilainya sebelumnya itu tanggal 15, saya edit jadi tanggal 20 misal. Nah, maka akan tertera 20, tanggal 20. Untuk hapus juga bisa. Nah, bisa. Berikutnya di tabel kriteria nilai bulanan siswa. Ini juga sama seperti kriteria nilai harian, ya hanya menampilkan ID kriterianya sama kriteria nilainya. Ini saya tambahkan misal nilainya A. Nah, maka akan tertampil di sini ID kriterianya 61. Bila saya edit misal nilainya C, maka akan berubah menjadi C. Jika saya hapus juga bisa. Nah, sudah bisa. Terus berikutnya ada detail nilai. Ini juga sama seperti detail nilai harian. Di sini detail nilai bulanan siswa kurang lebih sama seperti sebelumnya. Saya tampilkan ID nilainya, ID kriteria, nomor induknya, nama siswanya, bulan ambil nilai, sama kriterianya, kriteria nilainya. Nah, untuk view-nya kurang lebih sih sama seperti view-nya detail nilai harian tadi. Detail nilai, nah di sini namanya Detnil bulan Fu. Saya gabungkan tabel terdiri 2. Saya menggunakan tabel terdiri 2. Kalau yang nilai harian tadi itu menggunakan tabel terdiri 1. Kalau yang bulan ini terdiri 2. Saya hubungkan ke tabel kriteria nilai bulanan, terus tabel nilai bulanan juga sama tabel siswa. Kurang lebih seperti itu. Terus untuk di tampilan view-nya, lebih tepatnya di detail nilai bulanan, di view-nya ini tinggal saya panggil view-nya, select bintang from Detnil bulan Fu.
maka akan tertampil di sini seperti ini. Terus untuk tambah detailnya, sebelumnya saya masukkan terlebih dahulu nilai bulanan. Saya praktekkan mungkin bila belum memasukkan nilai bulanan dan kriteria nilainya, saya tambahkan misal ID nilai terbaru. Nah, di sini kan memasukkan ID nilai terbaru 531 ya. 531. Nah, maka akan tertampil gagal input data karena di ID nilai bulanannya itu tidak terdapat 531. Jadi tidak bisa tertampil untuk datanya, tapi misal 530 misal. Nah, juga akan gagal input data karena ya ID nilainya juga sudah tertampil di sini, yaitu 530. Jadi saya tambahkan terlebih dahulu nilai bulanannya. Kasusnya ini juga hampir sama seperti nilai harian tadi, 12 Januari. Nah, nilai bulanan sudah, berikutnya tambah kriteria bulanan A misal. Nah, di sini sudah, maka sudah ditambahkan detail nilai bulanannya. Di sini saya masukkan 531 tadi. Nah, di sini sudah tertampil Fahrizal dengan nilai A. Itu untuk detail nilai bulanannya. Jika saya hapus juga bisa. Nah, maka hilang data Fahrizalnya. Berikutnya terakhir yaitu data raport. Jadi ini nilai keseluruhan yang siswa dapatkan. Nah, untuk tabel raportnya di sini saya menggunakan sebuah view untuk menampilkan ID raport, NIS, nama siswa, dan juga catatan raportnya. Jadi untuk view-nya kurang lebih seperti ini. View raport. Nah, ini saya gabungkan tabel raport dan juga tabel siswa. From raport, join siswa sis, di mana nomor induk siswa dari tabel siswa sama dengan nomor induk siswa dari tabel raport. Serta saya tambahkan trigger untuk menambahkan ID raportnya bila menambahkan data raportnya. Nah, untuk triggernya, trigger raportnya itu seperti ini: set new ID report, max report plus 1 from report. Jika saya tambahkan di sini tambah data raportnya, untuk nomor induknya Fahrizal tadi 14351. Catatan raportnya misal anak kurang memenuhi standar nilai. Nah, saya klik selesai, maka akan tertampil nama Fahrizal di sini, anak kurang memenuhi standar nilai. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menambahkan data raportnya. Untuk edit juga sudah bisa. Misal anak sudah melakukan yang terbaik, selesai. Nah, sudah diubah datanya, anaknya sudah melakukan yang terbaik lah. Untuk edit. Untuk hapus juga sudah bisa. Nah, maka akan data yang ditampilkan tadi yaitu Fahrizal maka akan sudah terhapus. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai project yang sudah saya buat di sini. Project aplikasi web sistem informasi TK yang sudah saya kerjakan di sini. Jadi mungkin apabila dalam pengerjaan atau dalam pengerjaan tampilan dari template-nya ini kurang, saya mohon maaf. Dan juga apabila saya ada salah kata untuk menjelaskan hasil progres yang sudah saya kerjakan ini tadi kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.